Ya, tak dapat dipungkiri bahwa bisnis di sektor UMKM saat ini sedang melaju pesat. Tren bisnis ini bahkan bisa merambah hingga pasar dunia. Berjalan dari bisnis kecil-kecilan hingga menjadi bisnis berskala besar. Dan tentunya saat ini Anda bersama kami di Kita Hebat. Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu wilayah industri kreatif karena terdapat bahan baku melimpah berupa tanaman liar ekonomis tinggi, diantaranya akar keladi air yang dapat diolah menjadi produk bernilai jual seperti kerajinan tangan. Kerajinan anyaman akar keladi air merupakan salah satu bentuk kerajinan yang banyak ditekuni sebagai sumber penghasilan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Selain itu bernilai jual tinggi saat diolah menjadi sebuah anyaman yang elegan dan indah, serta diminati konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Keahlian masyarakat yang tradisional dan turun-temurun dalam mengolah akar tanaman keladi air sampai saat ini masih terus dipertahankan dan semakin berkembang. Munculnya beberapa kelompok pengrajin anyaman keladi air di Kabupaten Kuburaya telah menunjukkan bahwa produk kerajinan ini memiliki potensi untuk dijual. Usaha dari ibu-ibu ini pun sudah mulai mendapatkan dukungan pihak terkait. Dekranasda sebagai mitra pemerintah akan terus mendukung UMKM dan pengrajin dalam membina dan mengembangkan tradisi dan warisan budaya, termasuk membuat kerajinan semakin bermutu dan berdaya saing dan meningkatkan perekonomian keluarga. Khususnya akar keladi air yang merupakan potensi dari Kabupaten Kuburaya yang semakin dikenal baik dalam dan luar negeri. Bahkan kita dari Kabupaten Kuburaya sudah mulai melibatkan langsung untuk pengrajin semakin meningkatkan mutu sehingga dapat dikenal di dalam daerah maupun sampai ke tingkat nasional. Dari sebuah tumbuhan liar yang menumpang hidup di pohon lain, terciptalah berbagai kerajinan berkualitas dan memiliki seni, sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen. Lama pengerjaan dan harga jual tergantung dari model, ukuran, dan bentuk yang dipesan. Untuk mengetahui testimoni dari masyarakat, saat ini saya berada bersama dengan salah seorang yang juga mencintai dan menggunakan produk dari bahan baku keladi air. Dan langsung saja saya sapa, halo Kak Ina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Ina ini juga salah seorang yang mencintai produk-produk dari anyaman keladi air. Sejak kapan Kak Ina? Kebetulan kalau saya itu kan karena memang dari orang tua saya juga dulu sudah menggunakan akar keladi air ini, tapi memang kalau zaman dulu itu kan bentuknya masih monoton Mbak, jadi masih jadi tudung saji atau apa, hanya untuk hiasan-hiasan dinding gitu kan. Nah, sekarang itu saya melihat juga pengrajin-pengrajin di daerah Kuburaya sudah mulai punya model-model terbaru. Jadi akhirnya saya juga karena memang dari dulu sudah minat, jadi saya sampai sekarang juga suka sekali dan sering membeli produk-produk dari anyaman akar keladi air. Oke, berarti memang sudah dari dulu mengetahui tentang anyaman dari berbahan keladi air. Iya, cuman mungkin ada berbeda versi aja dari zaman dulu ya. Iya, betul. Kalau dulu itu kan modelnya masih monoton ya Mbak ya. Kalau sekarang kan sudah ada, karena juga udah ada perkembangan zaman, mungkin pengrajin-pengrajin sekarang mungkin sudah melihat model-model dari luar. Jadi sekarang sudah ada model-model seperti ini kan, ada tempat kue, ada tempat permen juga ada tempat buah macam-macam sih Mbak. Saya juga kebetulan koleksi barang-barang dari
anyaman akar kladi air. Oke. Nah, perbedaan yang dari dulu sampai sekarang nih yang Kak Ina ingat nih apa? Dulu misalnya orang tua punyanya apa gitu, apa aja. Kalau sekarang Kak Ina nih lebih mengoleksi ke mana seperti itu? Kalau dulu itu kan saya ngelihat produk-produk punya orang tua saya, Mbak ya. Dulu itu kan itulah kayak misalnya hiasan dinding itu dibentuk terus tadi itu dari ada yang besar, kecil. Iya, yang zaman dulu itu ya. Iya, betul. Kalau sekarang itu kan saya udah ngelihat nih. Jadi sekarang juga ada vas bunga, tempat buat, tasnya juga ada. Terus sekarang juga tas-tasnya saya lihat juga udah mulai unik, ada kombinasi dengan bahan yang lain juga. Jadi mungkin mereka sekarang juga udah melihat perkembangan zaman, jadi sudah mulai berkembang juga, tidak monoton dengan produk-produk yang lama kan. Oke, intinya lebih bervariatif dan lebih berwarna kalau zaman sekarang ya. Oke. Nah, apalagi kalau zaman-zaman sekarang nih Kak Ina, banyak orang yang mungkin lebih memilih produk-produk itu dengan sentuhan-sentuhan yang lebih modern seperti itu. Kalau untuk keladi air ini sendiri kan hitungannya ya lebih tradisional ya. Kenapa sih Kak Ina lebih memilih ini dibandingkan dengan yang modern, atau sebenarnya Kak Ina suka dua-duanya atau bagaimana nih? Kebetulan kalau saya lebih suka yang alami ya Mbak ya. Kebetulan ini juga saya lihat juga bahan bakunya kan bukan dari olahan pabrik ya, kan ini juga handmade kan. Handmade ya. Nah, kita juga tahu kalau produk-produk handmade itu memang karena bikinnya juga agak rumit, jadi juga mereka juga mungkin harga jualnya juga bisa lebih mahal juga kan. Kebetulan juga saya suka karena memang ini dari bahan baku alami, terus modelnya juga unik sih sebenarnya. Saya juga lihat sekarang juga lagi up-upnya itu kan lagi bahan-bahan yang dari bahan baku alami. Iya, kebetulan dari Kubu Raya ini saya lihat yang lebih banyak berkembang itu yang akar keladi air ini. Akar keladi air. Iya, juga modelnya banyak. Saya juga memang dari dulu memang udah suka sih sebenarnya. Oke, jadi memang suka ngoleksi emang udah dari dulu ya Kak Ina ya. Turunan orang tua nih berarti. Iya, jadi memang udah. Oke, baik. Nah, tadi Kak Ina ada sedikit membahas soal harga. Nah, menurut Kak Ina sendiri ini untuk pembuatan produk-produk berbahan dari keladi air dengan harga yang biasa Kak Ina keluarkan, ini tanggapan Kak Ina seperti apa? Menurut saya normal sih Mbak ya, karena kan ini kan handmade ya, yang bikin juga dari bukan bikinan pabrik yang sekali bikin itu mungkin bisa langsung banyak. Jadi banyak ya, gitu ya. Ini juga butuh waktu. Kadang-kadang mungkin kalau saya pesannya hari ini mungkin 1 minggu kemudian baru jadi ya, karena kita juga paham kan mereka bikinnya juga butuh waktu gitu kan. Mungkin mereka juga tidak bisa sempat di 1 hari karena juga ini prosesnya mungkin saya pernah tanya itu katanya harus dijemur dulu, banyak prosesnya Mbak. Jadi memang kita butuh waktu juga sih. Jadi sebenarnya ya wajar lah ya dengan harga yang segitu ya. Sangat-sangat wajar menurut saya. Apalagi kita menghargai para pengrajin kita juga ya, karena kalau bukan kita juga yang menghargai nanti siapa yang akan menghargai mereka ya. Betul. Saya setuju dengan Kak Ina. Oke, nah kalau misalnya untuk merawat ini biasanya nih kalau udah bahan-bahan tradisional seperti ini, apalagi yang sulit didapat dengan pengerjaan yang panjang sekali, pasti perawatannya sulit. Menurut Kak Ina ini ngerawatnya sulit nggak? Kalau pertama ya misalnya nggak dipakai, bagi saya paling dibungkus. Kalau setelah dipakai supaya lebih awet itu biasanya saya cuci, saya rendam, tapi nggak sampai, paling dibuang yang debu-debunya nih Mbak. Terus saya jemur lagi, sudah mulai kering, saya bungkus lagi. Ketika mau dipakai, keluarin lagi, gitu aja. Oke, itu kalau yang dipakai dan tidak dipakai. Tapi kalau misalnya yang dipakai terus, misalnya kayak pajangan gitu, itu paling kita bersihkan pakai kuas. Itu aja dibersihkan karena kan paling debu atau sawang-sawang itu yang sekarang kayak gitu kan. Jadi itu aja paling kita kuas-kuas Mbak di salah-salah ini kan. Karena kan rata-rata keladi air itu kan ada serat-serat ininya nih. Jadi ininya memang harus kita bersihkan seperti itu. Jadi kalau enggak tuh debunya kan sampai di dalam. Apalagi tuh ada jarak-jarak kan Mbak. Ini kayak gini kan ada bulat-bulat di jarak tengahnya. Nah, itu yang harus kita bersihkan. Iya betul. Terus habis itu mungkin kita jemur sebentar, baru kita masukkan. Yang pasti awet setelah dibersihkan ya. Sangat awet Mbak ini kalau menurut saya. Ini juga tahan mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin masih tahan kalau sering kita rawat gitu ya. Oke Kak, terakhir, nah mungkin ada tanggapan dari Kak Ina untuk para pengrajin kita, khususnya untuk pengrajin yang berbahan baku dari keladi air. Boleh Kak sedikit? Semoga pengrajin Kubu Raya lebih inovatif, lebih bisa berkembang lagi dengan model-model yang terbaru, kemudian bisa lebih menanjak menuju Kubu Raya yang mendunia. Wah, luar biasa. Oke, baik Kak Ina, terima kasih banyak. Iya, Mbak, sekali lagi Gleri sudah diizinkan untuk
berada di kediaman Kak Ina dan juga untuk menyaksikan beberapa koleksinya Kak Ina. Iya, Terima kasih kasih banyak dan sama-sama. juga terima kasih loh Kak Ina sudah mendukung UMKM kita, termasuk UMKM yang ada di Kabupaten Kuburaya. Iya, sama-sama, Mbak. Ya. Terima kasih Oke, juga. baik buat pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali untuk menyaksikan beberapa produk-produk UMKM, terkhususnya hari ini untuk produk UMKM yang berbahan baku dari keladi air. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kita Hebat. Ya pemirsa, saat ini Glery sedang berada di suatu wilayah di mana di sini para ibu-ibunya sebagian besar melakukan aktivitas menganyam dengan bahan baku akar keladi air. Nah, seperti kediaman rumah Kak Cici yang akan Glery tuju saat ini. Nah, kira-kira seperti apa prosesnya dan seperti apa kegiatan dari para ibu-ibu ini? Langsung saja ikuti Glery masih bersama kami di Kita Hebat. Assalamualaikum ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam. Oke, ini yang bahan dasarnya dari keladi air ya. Oke, saya duduk di sini ya ibu-ibu ya. Silakan, Mbak. Maaf mengganggu nih. Nah, jadi seperti inilah kegiatan para ibu-ibu yang ada di wilayah ini. Ini wilayah apa namanya Kak Cici? Desa Mega Timur, Kak. Desa Mega Timur, Kabupaten Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Oke, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Oke, luar biasa. Kak Cici sendiri gimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini yang dinamakan dengan menganyam dengan akar keladi air ya Kak Cici ya. Oke, sudah sejak kapan nih Kak Cici untuk menekuni kerajinan seperti ini? Kalau kita mulainya dari 2017 itu baru dikenal. Tapi sebenarnya ini ya warisan keluarga, udah turun-temurun sih. Oh gitu. Ya. Nah Glery penasaran sama tanamannya sendiri nih. Ini kan bentuk yang sudah diproses nih ya Kak Cici ya. Nah kalau misalnya bahannya sendiri, tanamannya seperti apa, itu dapatnya di mana nih Kak Cici? Karena tanamannya itu ada di dekat tempat kita. Kalau mau, ayo kita lihat kan? Boleh, boleh. Ayo kita ke sana. Ini Gary, pohonnya akar keladi air. Oke. Dia merambat, di sini menumpang nih sebenarnya. Oh gitu. Terus kalau cara pemilihannya nih juga nggak bisa sembarangan. Yang ini yang udah tuanya nih kayak gini, udah nggak bisa dipakai. Kering kayak gini. Ini udah kering ya nih Udah Kak kering, ya? udah ketahuan tua nggak bisa dipakai. Kalau yang ini yang terlalu muda juga nggak bisa. Oh gitu. Ini warnanya agak hijau, hijau lembut. Yang sedangnya tuh kayak gini. Oh ini yang sedang ya? Iya, Kak, yang ya? sedang kayak gini. Maaf ya. Iya. Kayak gini. Ini minimal dia 3 bulan sekali baru bisa dipanen. Minimal 3 bulan sekali Iya, baru bisa jadi yang dipanen. muda ini nggak bisa dipanen kan. Jadi udah 3 bulan nanti baru bisa dipanen. Jadi Oh, hasilnya gitu. kayak gini. Nih cara pengupasan saya lihat kan ya. Boleh, boleh. Ini yang dikupas berarti apanya nih Kak? Ininya. Iya, Oke. ini kulitnya dibuang. Oh kulitnya. Yang dipakai ini dalamnya dari. Nah, kayak gini. Ini panjangnya bisa sampai 3 meter atau 5 meteran. Oke. Ini berarti kalau yang terlalu muda ini nggak bisa diambil ya Kak ya? Nggak bisa. Nggak bisa dikupas kayak Nggak gini bisa, ya? putus kayak gini. Kalau dia terlalu muda nggak bisa dipakai, dianyam putus. Kalau ketuaan dia juga nggak bisa, dia keras, terlalu kerasnya kayak gitu. Oke, berarti inilah yang pas untuk dijadikan sebuah anyaman Iya, ya? kayak gitu. Oke, Kak Cici. Habis ini Glery mau minta Kak Cici untuk memperlihatkan proses setelah ini. Habis itu apakah bisa langsung dianyam atau ada prosesnya lagi? Ini dijemur dulu Oh, sebenarnya. dijemur dulu sebenarnya. Berarti belum bisa langsung dianyam nih. Belum bisa. Setelah dicuci, dijemur, baru dianyam. Jemurnya berapa lama? Nggak lama sih, kalau hari panas paling setengah harian. Setengah harian. Iya. Kalau misalnya kayak cuaca mendung-mendung itu bisa Kayak gini, sehari 2 harian. gitu. Seharian. Seharian ya. Iya. Oke, habis itu baru bisa Anyam. dianyam. Oke, baik Kak. Kita boleh langsung coba menganyam lagi, kembali lagi ke tempat? Siap. Oke. Nanti kita kesini lagi ya untuk ngambil banyak-banyak. Nah
Nah, Kak Cici, tadi Gleri kan sudah diajak untuk melihat langsung nih tanaman dari akar keladi air. Nah, tadi yang bahan baku aslinya itu kan warnanya putih kayak gini ya, kayak tapi ini kayaknya ada banyak sekali warna. Ada oranye, ada ungu, ada merah. Ini kok bisa berwarna-warna, Kak? Itu kita pakai ada pewarnanya, Pak. Ada pewarnanya. Iya. Nah, itu biasanya gimana? Direndam dulu atau gimana? Itu kita pakai rebus. Oh, pakai rebus. Iya. Oh, direbus dengan pewarna Iya. yang memang sudah khusus untuk ini. Terus direbus berapa lama? Sekitar 15 menit. 15 Ya, menit. itu udah selesai, diangkat, baru bisa dianyam. Oke, dijemur dulu tapi? Ya, kayak dijemur gitu dulu. sih. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, ini kan banyak sekali nih yang sudah dibuat nih. Kira-kira ibu-ibu sudah bikin apa aja nih, Bu? Sudah jadi apa aja? Udah banyak. Oh, udah banyak. Boleh dilihatin nggak, Bu? Tadi habis bikin apa aja? Oh, ini tempat apa nih, Bu? Oh, tempat telur. Biasa untuk pengantin ya, Kak Iya, ya? Untuk antaran. pengantin. Apa namanya, Kak, itu? Kapur siri. Kapur siri. Tuh, Oke. itu ada lagi model tuh ibu itu. Ibu bikin apa, Bu? Apa itu, Bu? Belum jadi. Oh, belum jadi, tapi apa ini? Sama juga? Sama juga, Oh, cuma sama lain juga. model. Oke. Ini yang udah dibikin sama ibu-ibu semua ya? Oke. Susah nggak, Bu? Susah nggak? Enggak ya, karena udah biasa ya. Oke, tapi kalau saya susah sekali nih. Untuk Kak Cici sendiri ini apakah ada misalnya kayak pelatihan-pelatihan seperti itu untuk pembuatan ini atau misalnya ada apa namanya kayak studi khusus lah untuk ini? Biasa kita ngadakan workshop juga. Oh, workshop juga. Ya. Terus Oke. kita juga di lapas-lapas kita ngajarin. Kita juga masuk-masuk ngajarin anak-anak sekolahan. Oh gitu. Iya. Itu melalui workshop ya? Iya. Workshop yang diadakan kakak sendiri atau bekerja sama dengan pemerintah? Bekerja sama sama pemerintah. Oke. Kalau workshop kadang tuh ibu-ibu rumah tangga yang di luar sih. Kadang mau ngadakan workshop tuh mereka antusias sekali. Kira-kira harga yang harus kakak keluarkan untuk upah petani dan beserta dengan bahannya itu bagaimana, Kak? Dan mungkin kendala-kendalanya itu kan misalnya kakak dapat nih dari petani sekilo misalnya kakak pesan. Itu apakah sekilonya itu bisa dipakai atau kakak harus ini lagi nih harus screening lagi nih mana yang bisa dipakai mana yang tidak? Ya Mbak, kendalanya itu dari dulu emang kayak gitu Mbak. Pertama kalau udah musim hujan kayak gini, mereka kan maunya cepat. Itu biasanya kakak ngeluarkan biaya berapa, Kak? Misalnya 1 kilo untuk pemesanan ini berapa, Kak? Kalau 1 kilo sekarang sekitar 150-an Mbak. 150.000 untuk 1 kilo. Dari harga 50.000 dulunya. Oh, sekarang udah naik ya, Kak? Udah. Ya? Biasanya kakak sekali pesan berapa banyak, Kak? Kalau untuk sebulan biasa kita minimal tuh 30 kilo. 30 kilo Iya, yang sebulan. dipakai. Itu habis? Habis. Habis. Wah, keren. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih, Kak, ini kisaran berapa sampai berapa nih, Kak? Misalnya dari yang kecil sampai yang besar gitu. Kalau yang kayak gini Mbak, ini paling harganya dari 2.000-an, tergantung rumit pengerjaannya. Tergantung rumit pengerjaannya. Terus lama waktunya, banyak pakai bahannya atau enggak, kayak gitu sih. Oh gitu. Semua kan dihitung. Berarti ini kisaran Dari 2.000-an ke atas gitu ya, tergantung kesulitan. Nah, kalau misalnya yang besar-besar gini, Kak, misalnya ini nih. Ini dijual per paket atau satuan atau gimana nih? Tergantung sih, kadang orang mau beli per paket atau per satuan kayak gitu. Nah, ini kisaran berapa kalau misalnya kayak gini? Kalau per paket itu ini sekitar 120-an gitu. 120-an gitu Iya. ya. Oke. Nah, itu saya ada lihat kayak tempat tisu, terus ada juga kayak tempat air minum gitu, Kak, yang itu ya. Iya. Untuk menata air minum gitu. Nah, Iya. itu kira-kira berapa tuh, Kak? Kalau kayak gini, Kayak gini biasanya kalau musim-musim lebaran nih iya, banyak permintaan pasti, Kak ya. Terus motifnya, modelnya, kadang orang tuh minta model kayak gini, model kayak gini, custom, kan? Custom ya, lah kayak pokoknya. custom. Kalau Nah, itu paling harganya itu sekitar 200-an sampai 250, tergantung lagi. Tergantung. Orang minta cara motif ini anyamannya. Kan lebih sulit lagi ya, lebih mahal lagi. Iya. Oke, itu juga tas-tas, ada juga kayak itu keren sekali loh tas di sana itu, Kak. Itu mahal nggak sih? Tas laptop itu sekitar sampai 300-500-an. 500-an Iya. ya, tergantung lagi Iya, ya kan, tergantung lagi kerumitannya, terus motif-motifnya, pengerjaannya. Iya. Oke, sebenarnya kalau menurut Gleri sih worth it sih, apalagi pengerjaannya seperti ini Iya. sulit ya kan, Handmade membutuh semua, Mbak. waktu. betul ya. Karena yang kita hargai kan terkadang bukan hanya bahan bakunya tapi tenaga pekerjaan Iya, juga. kayak gitu. Ya, oke.
Oke, keren banget. Nah ini Kak Cici, untuk pemasarannya sendiri. Nah ini kan Kak Cici pasti udah ada pasar-pasarnya sekarang kan. Ini pemasarannya sampai kemana aja nih punya Kak Cici nih? Kita kan lewat online juga. Online terus, juga. Online-nya di mana nih Kak? Kalau boleh disebutkan online-nya? Online-nya kita dari ya TikTok juga, IG juga. Terus dari pemerintah sekarang kan udah ada TKDN juga. Ya kayak gitu sih. Terus kalau untuk pemasarannya kita sekarang ini kalau dari pameran luar negeri, kadang ikut Inakraf, ikut pameran expo di luar-luar. Yang paling kalau beli yang antusias nih orang Jepang, di negara-negara luar. Sampai negara luar pun melirik hasil karya dari Kak Cici ini ya, keren Kayak banget gitu loh. Oke, mantap. Berarti online ya Kak ya? Kalau boleh disebutkan boleh dong Kak, biar sekaligus kita promosikan nih online-nya Kak Cici. Di mana nih Kak? IG-nya Cici Art Craft. Terus di situ di IG-nya itu udah ada websitenya juga. Jadi tinggal diklik di situ. Oke, Kak Cici punya inovasi-inovasi yang harus Kak Cici terapkan begitu kan untuk mengatasi bersaing di dunia bisnis, terutama di bidang Kak Cici yang saat ini Kak Cici lakukan. Nah itu inovasi yang Kak Cici lakukan seperti apa Kak? Saya bercoba berkolaborasi dengan UKM lain Mbak. Seperti ini tas kapuak kan dulunya kan cuma kapuak kan. Jadi kita kolaborasikan dengan akar. Terus dengan tenun-tenun. Oh ini ada tenun, tadi saya belum lihat nih Kak. Ya. Oh berarti melakukan kolaborasi seperti ini kayak dengan pengrajin-pengrajin, misalnya pengrajin kapuak, pengrajin tenun gitu ya. Cici, dari semua pesanan-pesanan customer yang menurut Kak Cici yang paling rumit, yang sulit sekali Kak Cici kerjakan itu yang mana nih Kak Cici? Seingat saya satu Mbak, itu pengalaman saya paling gila-gilaan waktu itu pesanan Bapak Miji. Pak Miji, iya. Mantan gubernur. Mantan gubernur. Apa yang dipesan sama Pak Miji pada saat itu? Itu waktu itu kan dia mau ulang tahunnya beliau tuh. Jadi pesannya itu nampannya tempat nasi tumpengnya itu Mbak. Jam 5 sore pesannya, besok pagi harus diantar. Waduh. Sebesar itu besar banget permintaannya. Besar banget. Sebesar apa itu Kak? Berapa kali berapa itu? Kayaknya sebesar inilah 2 ubin 4 ubin ini. Gini ya sebesar. Wah itu dikerjakan dalam satu malam. Satu malam. Sendirian? Asli nggak tidur. Jadi kalau saya mau kasihkan ke anak buah, mereka angkat tangan karena itunya rumit Mbak, motifnya. Dia mau motifnya corak insang. Oh gitu. Jadi saya yang bergerak sendiri itu. Belum lagi dia juga sama anak-anaknya itu 6 kotak-kotak lagi. Wah banyak berarti dan itu harus dijadikan dalam semalam. Itu harus jadi karena ya nggak bisa nolak juga. Takutnya nanti orang nggak percaya sama kita. Itu sih tantangan paling. Kayak bikin candi ya, kayak harus jadi dalam semalam 1000 candi. Iya. Tapi kalau ini bedanya hasil anyaman gitu ya, anyaman harus jadi dalam satu malam. Harus jadi. Wah dan itu jadi. Jadi. Dan dipakai sama beliau. Dipakai sama jam 5 subuh saya antar. Wah itu perasaannya gimana tuh Kak? Berhasil mengerjakan dalam semalam dan itu permintaan orang yang berpengaruh di Kalimantan Barat. Ya. Gimana rasanya? Senang, suka, tapi udaranya tepar. Tapi ngeliat uangnya ya. Yang penting balik lagi rezekinya. Iya. Ya, rezekinya tidak hanya dari segi materinya, tapi rezekinya dapat bisa dua-duanya. Dapat dua-duanya, bisa langsung melayani orang nomor 1 di Kalimantan Barat pada saat itu. Wah keren-keren banget Kak Cici. Nah Kak Cici, untuk anyaman sendiri ini kan bukan hanya bahan dasarnya itu akar keladi air ya. Ada juga yang berbahan rotan, berbahan jati seperti itu. Nah kira-kira ada perbedaan nggak Kak untuk menganyam dari bahan keladi air sama rotan seperti itu? Perbedaannya sih kurang lebih sih Mbak. Cuman kalau akar ini dia kan lentur. Lentur, kalau rotan itu kan keras. Ini terus kalau kita kan bisa bermotif-motif bikin bunga. Kalau rotan itu nggak bisa. Jadi perbedaannya rotan, terus kalau rotan kan dia dari mesin. Jadi dia besarnya juga sama. Kalau kita ya kayak gini. Tergantung apa cara yang kita didapat pemilihan gitu ya, itulah kayak gitu. Apa yang dapat itu yang kita pakai. Oke. Menurut Kak Cici lebih enak membuat ini atau yang dari rotan? Ya enak yang ini lah Mbak, kayak ini. Ya makanya kita ada istilah kita nggak ada rotan akar pun jadi. Oh iya betul ya, betul sesuai dengan slogannya tidak ada rotan akar pun jadi. Ini dia filosofinya betul dan akhirnya saya menemukan filosofi itu ada di sini pemirsa ya, tidak ada rotan akar pun jadi, benar-benar nyata, ini nyata adanya. Nah dan ini juga nih Kak Cici, kalau misalnya ada yang mau reseller dengan Kak Cici mengambil banyak gitu kan, tapi misalnya nih orang ini menjual tapi dengan namanya si penjual baru ini, nah boleh nggak sih Kak Cici? Kak Cici bagaimana nih tanggapannya? Kalau saya kan udah ada haki nih,
Tapi kalau selama itu bisa menjamin untuk meningkatkan taraf hidup penduduk sini atau kita saya sih nggak masalah, Pak. Yang penting gitu, ya. yang penting kita kan udah teken kontrak dulu gimana kan, karena rata-rata kan kita cuman ingin, cita-cita saya itu, harapan saya tuh kepingin kita semua di sini, ibu-ibu di sini ekonominya bisa terangkat. Iya, membantu. Betul sekali, itu yang paling penting sih ya. Tujuan utama dari UMKM sendiri adalah untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga ya. Baik pemirsa, ayo kita dukung produk-produk lokal tidak hanya untuk mendongkrak perekonomian daerah tapi juga untuk kesejahteraan perekonomian keluarga bagi para pelaku UMKM. Dan bagi Anda yang saat ini sedang melakukan atau mengembangkan usaha, tetap semangat karena UMKM Bangkit, kita hebat!